kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Semoga kita menjadi hamba yang selalu bersyukur. Salawat bertangkaikan salam semoga tersanjungkan kepada baginda alam, best is the best, king of the king, the one of the ranking, kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan keluarga adalah unit terkecil dalam kehidupan masyarakat. Begitupun juga dengan anak. Anak adalah bagian dari keluarga yang merupakan miniatur dari kehidupan yang akan datang. Namun sayangnya, realitanya di zaman sekarang ini tidak sedikit anak yang menjadi bumerang bagi kedua orang tuanya. Lantas timbul pertanyaan, apa sih tugas seorang anak dalam Islam itu? Sebagai jawabannya adalah kewajiban merawat cinta kepada kedua orang tua kita, sebagaimana Allah berfirman dalam penggalan surat Al-Isra penggalan ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu janganlah menyembah selain Allah dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Quran surat Al-Isra ayat 23. Menurut pakar tafsir Al-Quran Indonesia, yakni Bapak Quraisy dalam tafsirnya Al-Misbah halaman 443 pada tahun 2005. Ayat ini mengandung perintah kewajiban untuk menyembah Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua, baik dari segi perkataan maupun perbuatan. Hal ini menunjukkan suatu akhlak atau etika yang baik kepada Allah dan kepada kedua orang tua kita. Jangan kita ngaku-ngaku Islam, jangan kita ngaku-ngaku iman, jikalau kita menyembah Allah tetapi kita durhaka kepada kedua orang tua kita, na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillah. Sedulur dai rahimakumullah, sejenak marilah kita tengok kanan kiri kita. Kita lihat orang-orang yang hebat, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang luar biasa dalam hidupnya pasti mendapatkan peranan penting dari kedua orang tuanya. Contoh, Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, cerdasnya bukan main. Bahkan saking cerdasnya, beliau memberikan fatwa bagi seluruh pejuang-pejuang kita. Namun dengan kecerdasan yang beliau miliki, tidak akan ada apa-apanya jika tidak ada peranan penting dari kedua orang tuanya, yakni Kiai Asy'ari dan Ibu Halimah. Coba kita renungkan bersama, saat hamil, ibu selalu kepayahan dalam mengandung kita. 9 bulan kita di dalam kandungannya. Tatkala ibu melahirkan kita, tentu ibu bertarung dengan nyawa. Sementara ayah bekerja siang dan malam untuk kelahiran kita. Begitupun saat kita lahir, mereka mencurahkan segala perhatian dan kasih sayang kepada kita. Masya Allah, betapa mulianya jasa kedua orang tua kita. Terkadang apa yang kita perbuat pada akhirnya menyakiti hati kedua orang tua kita. Padahal Rasulullah SAW
Dosa besar itu adalah menyekutukan Allah dan menyakiti hati kedua orang tua. Dikisahkan dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 155 sampai 156. Kita bisa mengambil hikmah bahwasanya doa orang tua itu sangat mustajab dan tidak bisa didahulukan lagi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu da'watin yustajabul lahunna la syaqqa fihinna, da'watul madlumi wa da'watul musafiri wa da'watul walidi liwaladi." Artinya, 3 doa orang yang mustajab dan tidak bisa diragukan lagi, yaitu doa orang-orang yang dizalimi, doa orang-orang bepergian atau musafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Hakim At-Tabari. Kita sebagai anak seharusnya berbakti kepada kedua orang tua kita, minimal dengan tidak membuat yang sakit hati, syukur-syukur bisa membuat mereka bangga, serta merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Dan masih banyak hal lagi yang bisa dilakukan. Jangan sampai kita menyakiti hati kedua orang tua kita, dan selalu mengharap ridho dari orang tua. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ridallahu fi ridha walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain." Artinya, keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Hakim At-Tabrani. Selain itu, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah tapak kaki para ibu. Oleh karena itu, kalau kita ingin masuk surga tingkat VVIP, surga Firdaus, maka marilah kita berbakti kepada kedua orang